Namaku Putri. Usiaku sekarang 28 tahun, dan sudah 5 tahun aku menjalani pernikahan dengan Mas Doni, pria yang dulu membuatku jatuh cinta sejak masa kuliah. Kami bertemu di sebuah organisasi kampus, dan saat itu dia adalah senior yang selalu membuatku merasa aman. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan aku pikir dia adalah pria yang tepat untuk kujadikan tempat bersandar seumur hidup. Pernikahan kami digelar sederhana, tanpa pesta megah atau resepsi mewah. Aku dan Mas Doni sepakat bahwa yang terpenting bukanlah kemewahan sesaat, tapi kebersamaan yang akan kami bangun ke depannya. Saat itu, kami masih sama-sama membangun karir. Aku bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang cukup menjanjikan, sementara Mas Doni menjadi pegawai bank dengan pendapatan yang lumayan dan stabil. Sekitar 6 bulan setelah menikah, Mas Doni memberiku kejutan. Suatu malam dia pulang lebih awal, menggandeng tanganku, dan mengajakku melihat sebuah rumah di kawasan perumahan yang cukup strategis. Bukan rumah mewah dengan ukuran besar, tapi rumah sederhana dengan 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur kecil, dan halaman depan yang cukup untuk menanam beberapa tanaman hias. Mas Doni berkata bahwa dia sudah menabung bertahun-tahun untuk uang muka rumah ini, dan sisanya akan kami cicil bersama melalui KPR selama 15 tahun ke depan. Aku ingat betul senyumnya saat menyerahkan kunci rumah itu ke telapak tanganku. Matanya berbinar, wajahnya berseri, seolah dia baru saja memberikan hadiah terbesar dalam hidupnya. Ini awal dari kehidupan kita, Put, katanya dengan suara penuh haru. Aku menangis bahagia saat itu. Aku memeluknya erat dan berjanji dalam hati bahwa aku akan menjaga rumah ini sebaik mungkin. Kami pun pindah ke rumah itu. Hari-hari pertama penuh dengan kebahagiaan. Aku membersihkan setiap sudut rumah dengan penuh cinta. Mas Doni membantu mengecat dinding, memasang lampu, dan mengatur perabotan. Rumah itu masih kosong, masih perlu banyak diisi, tapi aku merasakan kehangatan yang luar biasa setiap kali melangkahkan kaki ke dalamnya. 3 bulan setelah kami menetap, suasana berubah. Suatu sore, Mas Doni pulang dengan raut wajah yang kusut. Dia duduk di sampingku di ruang tamu, menghela napas panjang, lalu berkata bahwa ibunya, Ibu Nelly, meminta untuk ikut tinggal bersama kami. Ibu Nelly sudah 2 tahun hidup sendiri sejak suaminya meninggal, dan akhir-akhir ini dia merasa kesepian di rumah lamanya. Mas Doni adalah anak satu-satunya, jadi beban untuk merawat ibu tentu ada di pundaknya. Put, ibu minta tinggal sama kita. Kamu setuju, kan? Tanyanya dengan nada yang sudah seperti meminta persetujuan, bukan menanyakan pendapat. Sebagai istri, sebagai menantu, apa aku bisa menolak? Aku tidak tega membayangkan Ibu Nelly hidup sendirian di rumah yang sunyi. Aku juga ingin menjadi menantu yang baik, yang berbakti pada orang tua suami. Lagi pula, bukankah merawat orang tua adalah bagian dari bakti anak? Tentu, Bu. Silakan tinggal di sini. Rumah ini juga rumah ibu, kataku waktu itu dengan tulus. Aku mengucapkan kalimat itu dengan hati yang bersih, tanpa sedikit pun rasa terpaksa. Aku membayangkan bahwa dengan kehadiran Ibu Nelly, rumah kami akan semakin hangat. Aku membayangkan bisa belajar masak dari beliau, bisa menemani beliau mengobrol di sore hari, bisa menjadi keluarga yang utuh. Tapi aku tidak tahu kalau kalimat itu akan menjadi awal dari perjuangan panjang yang hampir menghancurkanku. Ibu Nelly pindah seminggu kemudian. Dia membawa 3 koper besar berisi pakaian, perhiasan, dan berbagai barang pribadinya. Waktu itu aku menyambutnya dengan senyum lebar, membantunya membawa barang-barang ke kamar yang sudah aku siapkan di belakang rumah. Aku membersihkan kamar itu selama 2 hari penuh, mengganti spray, mengepel lantai, bahkan membeli bunga segar untuk diletakkan di meja samping tempat tidur. Aduh, kamarnya kecil sekali, kata Ibu Nelly begitu masuk ke kamarnya. Tapi ya sudahlah, yang penting masih ada tempat untuk ibu. Aku tersenyum meski ada sedikit rasa tidak nyaman menyelinap di dada. Kamar itu memang tidak besar, tapi sudah aku usahakan senyaman mungkin. Awalnya, Ibu Nelly terlihat seperti mertua yang baik. Beliau kadang membantu memasak, kadang menyapu halaman. Tapi perlahan-lahan, sikapnya mulai berubah. Mas Doni sendiri adalah pria yang bertanggung jawab. Setiap bulan dia disiplin membayar cicilan KPR rumah. Aku bangga padanya karena dia tidak pernah telat meskipun kadang harus mengatur keuangan dengan sangat ketat. Tapi di tahun ketiga pernikahan kami, dia mengambil keputusan yang sama sekali tidak aku duga. Suatu malam, dia pulang dengan membawa kunci baru. Saat aku bertanya,
Dia tersenyum bangga dan mengajakku ke garasi. Di sana, terparkir sebuah SUV mewah berwarna hitam mengilap, baru keluar dari showroom, dengan plat nomor yang masih menggantung sementara. Aku butuh ini untuk gengsi di kantor, Put. Apalagi sekarang aku mau naik jabatan. Semua kolegaku sudah pada punya mobil bagus, katanya dengan semangat, seolah dia baru saja melakukan investasi cerdas. Aku diam. Mataku beralih dari mobil itu ke wajahnya. Dengan uang apa, Mas? Dengan kredit, jawabnya enteng. Cicilannya ringan, kok. Aku sudah hitung. Masih muat sama cicilan rumah. Aku tahu itu tidak mungkin. Aku tahu penghasilannya dengan hitungan kasar. Tapi Mas Doni adalah suamiku, dan aku percaya dia sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Aku salah. Sejak saat itu, gaji Mas Doni habis untuk 2 cicilan besar, KPR rumah dan mobil baru. Jumlahnya nyaris 70% dari total penghasilannya. Sisa yang ada hanya cukup untuk bensin dan rokoknya. Aku tidak mempermasalahkan. Awalnya, aku masih punya gaji sebagai manajer keuangan. Gajiku cukup besar, bahkan kadang lebih besar dari Mas Doni. Aku pikir, tidak apa-apa aku yang menanggung kebutuhan rumah tangga. Itu adalah bagian dari kebersamaan, bagian dari pernikahan. Tapi Ibu Nelly ternyata punya gaya hidup yang tinggi. Beliau tidak suka makan tanpa lauk yang lengkap. Sayur harus ada, lauk harus ada, protein hewani setiap hari. Ayam atau ikan adalah standar minimal baginya. Beliau juga punya kebiasaan belanja pakaian baru setiap bulan. Padahal lemarinya sudah penuh dengan baju yang masih bagus. Parfum, skincare, perawatan ke salon, semua menjadi tanggunganku. Beliau pernah meminta produk perawatan wajah impor yang harganya setengah dari gajiku sebulan. Aku diam-diam membelinya dengan memotong uang makanku sendiri. Ayahmu kan punya uang, Put. Kamu kan anak semata wayang, ujar Ibu Nelly suatu hari saat aku berani mengeluh pelan tentang pengeluaran yang membengkak. Ayahku memang petani. Tapi ayahku adalah petani yang sukses. Beliau memiliki lahan yang cukup luas di kampung dan hasil panennya selalu melimpah. Ayahku tidak pernah memintaku mengirim uang. Justru beliau sering bertanya apakah aku butuh bantuan. Tapi aku tidak pernah mau membebani ayah. Aku sudah dewasa, sudah menikah, sudah seharusnya mandiri. Itu prinsipku. Tidak, Bu. Aku tidak mau minta uang sama ayah, jawabku waktu itu. Ibu Nelly hanya mendengus, lalu kembali meminta aku membelikan tas baru yang dia lihat di toko online. Aku pun bekerja ekstra keras. Aku mengambil proyek sampingan, lembur hampir setiap hari, bahkan kadang menjual barang-barang bekas yang masih layak pakai. Aku menyisihkan uang makan siangku, mengurangi jatah beli kopi di kantor, hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup ibu mertuaku. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Tidak pernah sekalipun di depan Mas Doni. Aku pikir, inilah pengorbanan seorang istri. Inilah bagian dari menjadi menantu yang baik. Aku pikir suatu hari nanti semua ini akan dihargai. Ramadan tiba. Bulan yang seharusnya penuh berkah, penuh kehangatan, dan penuh kedamaian. Tapi bagiku, Ramadan tahun itu terasa seperti ujian panjang yang menguras fisik, mental, dan emosiku. Setiap hari adalah perjuangan tersendiri, dan aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis di antara kewajiban sebagai istri, menantu, dan manusia yang juga punya batas. Setiap malam, sebelum azan subuh berkumandang, aku sudah harus bangun dari tidur. Jam wekerku kuatur pukul 3 pagi, dan aku selalu berusaha bangun sebelum bunyi weker itu berbunyi karena aku tidak ingin suaranya membangunkan Mas Doni atau Ibu Nelly. Aku merangkak keluar dari kamar dengan hati-hati, mencuci muka sekadar untuk menghilangkan kantuk, lalu melangkah ke dapur dengan mata yang masih berat. Dapur kecil itu menjadi saksi bisu perjuanganku setiap sahur. Aku memasak nasi, menyiapkan lauk, membuat sayur, dan kadang juga membuat sambal atau lalapan jika Ibu Nelly menginginkannya. Tidak jarang Ibu Nelly turun ke dapur, tapi kedatangannya bukan untuk membantu. Beliau lebih sering berdiri di ambang pintu, menyilangkan tangan, dan memberi komentar. Put, ikannya jangan digoreng kering begitu, nanti keras. Ibu kan giginya sudah tidak sekuat dulu. Ibu mau yang agak basah sedikit. Aku yang baru saja selesai menggoreng ikan dengan sempurna, harus menghela napas panjang lalu menggoreng ulang dengan cara yang berbeda. Padahal caranya sama, hanya tingkat kematangan yang berbeda. Tapi aku tidak pernah membantah. Sayurnya kurang asin, Put. Ibu suka yang gurih.
Tambahin garam dikit. Oke, Bu. Sambalnya jangan terlalu pedas. Nanti perut Ibu perih. Kurangi cabainya ya. Baik, Bu. Aku mengangguk, mencatat semua permintaan itu dalam hati, lalu berusaha memenuhinya keesokan harinya. Tapi hari berikutnya, permintaannya selalu berubah. Kadang ikannya ingin yang lebih kering, kadang sayurnya ingin yang lebih bening, kadang sambalnya ingin yang lebih pedas karena katanya, ngantuk kalau kurang pedas. Aku seperti mengejar angin, tidak pernah sampai. Setelah selesai memasak, aku membangunkan Mas Doni dan Ibu Nelly. Kami makan sahur bersama di meja kecil ruang makan. Aku duduk paling ujung, mengambil porsi paling sedikit karena biasanya setelah sahur aku masih harus merapikan dapur sebelum berangkat kerja. Kadang aku hanya sempat makan 3 sendok nasi sebelum harus bergegas. Selesai sahur, aku mencuci piring, membersihkan kompor, menyapu dapur, lalu bersiap-siap untuk kerja. Jam 6:30 aku sudah harus keluar rumah agar tidak terjebak macet. Siang hari di kantor, aku berusaha fokus pada pekerjaanku sebagai manajer keuangan. Aku harus mengatur laporan, bertemu klien, dan memastikan semua arus kas perusahaan berjalan lancar. Tapi mataku sering terasa berat. Konsentrasiku buyar karena pikiranku melayang ke rumah. Apa yang dilakukan Ibu Nelly? Apa Mas Doni sudah pulang? Apa ada tagihan yang harus segera dibayar? Menjelang buka puasa, tekanan justru semakin berat. Sejak jam 3 sore, Ibu Nelly sudah mulai mengirim pesan. Put, beli ayam bakar dari luar sana. Ibu lihat iklannya menggoda banget. Yang pakai sambal ijo ya. Put, beliin lumpia basah. Ibu pingin banget. Yang di pasar dekat kantor kamu itu. Loh. Put, beliin es buah yang lengkap ya. Ibu mau yang pakai alpukat dan nangka. Jangan lupa pakai susu kental manis. Aku membaca pesan-pesan itu satu persatu, lalu menghela napas panjang. Dompetku sudah menipis, tapi aku tidak punya pilihan. Aku menyempatkan diri mampir ke pasar sepulang kerja, membeli semua yang diminta Ibu Nelly dengan uang yang seharusnya untukku. Sesampainya di rumah, aku langsung bergegas ke dapur. Tubuhku sudah lelah setelah seharian bekerja, tapi aku harus tetap menyiapkan meja buka. Aku menata takjil, menyiapkan air minum, memanaskan makanan, dan memastikan semuanya siap sebelum azan maghrib berkumandang. Ibu Nelly biasanya baru turun ketika aku sudah menyelesaikan semuanya. Beliau duduk di kursi utama, memandangi meja yang penuh dengan makanan, lalu tersenyum puas. Wah, banyak juga. Tapi besok jangan lupa beli gorengan juga. Ya, Ibu suka yang anget-anget. Aku hanya mengangguk. Meski dalam hati aku tahu besok aku harus mengurangi porsi makanku lagi, untuk menyesuaikan anggaran. Mas Doni, suamiku, biasanya baru pulang menjelang azan. Dia akan duduk, makan dengan lahap. Lalu setelah selesai dia akan bersandar di sofa dan memegang ponsel. Kadang dia bertanya bagaimana hariku, tapi jarang sekali dia benar-benar mendengarkan jawabanku. Setelah buka puasa, aku kembali ke dapur. Mencuci piring, merapikan meja, menyiapkan untuk sahur esok pagi. Kadang aku baru selesai setelah pukul 9 malam. Aku sempatkan sholat isya dan tarawih sebentar, lalu langsung terlepas karena kelelahan. Mas Doni tidak pernah menawarkan bantuan. Ibu Nelly juga tidak. Mereka terbiasa melihatku bergerak seperti mesin, seolah itu adalah kewajibanku yang tidak perlu dipertanyakan. Aku tidak mengeluh. Tidak pernah. Tapi setiap malam, sebelum tertidur, aku selalu bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku bisa begini? Sampai kapan aku harus menanggung semuanya sendirian? Aku tidak menemukan jawabannya. Yang aku tahu, aku harus terus berjalan. Karena ini keluarga. Karena ini pilihanku. Karena aku percaya bahwa suatu hari nanti, semua pengorbananku akan dihargai. Aku tidak tahu bahwa hari itu tidak akan pernah datang. Sepanjang Ramadan, aku mencatat setiap pengeluaran di buku kecilku. Uang untuk ayam bakar, lumpia basah, es buah dengan alpukat dan nangka, gorengan, ditambah belanja bulanan yang selalu lebih mahal karena Ibu Nelly meminta merek-merek tertentu untuk bahan makanan. Jumlahnya terus membengkak. Tapi aku tidak punya keberanian untuk bilang tidak. Kadang, saat duduk sendirian di dapur setelah semua orang tidur, air mataku menetes tanpa suara. Aku ingat ayahku di kampung. Beliau pasti sedang sahur sendirian, buka puasa sendirian, tanpa ada yang menemani. Aku ingin sekali pulang, menemani ayah,
membelikan beliau makanan kesukaannya. Seminggu sebelum Lebaran, aku mulai bersemangat. Aku sudah mengumpulkan uang untuk mudik ke kampung halaman. Tidak banyak, tapi cukup untuk bensin, oleh-oleh, dan sedikit uang saku untuk ayah. Aku sudah membeli baju baru untuk ayah, kemeja lengan panjang warna biru muda yang aku yakin akan membuatnya terlihat segar. Aku juga membeli kue-kue kering kesukaan ayah, kastengel dan putri salju, yang selalu beliau cari setiap Lebaran. Aku bahkan sudah memesan tiket travel untuk perjalanan pulang pergi. Aku ingin sekali berkumpul dengan ayah di hari kemenangan. Sejak ibu meninggal 10 tahun lalu, ayahku sendirian di rumah. Beliau tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut, tidak pernah sekalipun membuatku merasa bersalah karena memilih tinggal di kota bersama suami. Setiap kali aku menelpon, beliau selalu bilang dengan suara yang lembut dan penuh kehangatan, "Kamu jaga kesehatannya, Nak. Jaga mertua dan suami. Ayah di sini baik-baik saja. Jangan ber." Air mataku selalu menetes mendengar suaranya yang lembut itu. Aku tahu beliau kesepian. Aku tahu beliau merindukanku. Tapi beliau tidak pernah memintaku pulang, karena beliau tahu aku punya keluarga sendiri yang harus kujaga. Rencananya, kami akan mudik bertiga, aku, Mas Doni, dan Ibu Nelly, menggunakan mobil baru yang dibeli Mas Doni. Aku sudah membayangkan perjalanan itu. Aku sudah membayangkan ayahku berdiri di depan rumah, tersenyum lebar, memelukku erat seperti dulu. Aku sudah membayangkan kami duduk di teras rumah kayu itu, bercerita tentang kehidupan masing-masing, tertawa bersama seperti saat aku masih kecil. Tapi saat aku mengumumkan rencana itu di ruang tamu setelah makan malam, suasana langsung berubah. Jangan. Aku tidak mau ke kampung, kata Ibu Nelly dengan nada tegas, matanya bahkan tidak menatapku. Beliau sedang sibuk menyusun baju-baju yang baru saja disetrika. Aku terkejut. Selama ini beliau tidak pernah bilang tidak mau. Tapi, Bu, ini kan Lebaran. Biasanya kita mudik. Kampung itu kotor, potong Ibu Nelly dengan nada jijik yang begitu kentara. Matanya kini menatapku dengan tajam, seolah aku sedang mengajaknya ke tempat yang tidak layak bagi seseorang sepertinya. Jalanan becek, rumah-rumah reot, banyak nyamuk. Aku tidak tahan. Lagi pula orang kampung itu biasanya norak-norak. Nggak tahu adat. Dadaku mulai sesak mendengar kata-kata itu. Tidak begitu, Bu. Kampung ayahku sekarang sudah bagus. Jalannya sudah diaspal. Tetap saja kampung. Ibu Nelly memotong lagi, kali ini dengan nada lebih tinggi. Dia meletakkan baju yang sedang dilipatnya di pangkuan, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit kutebak. Kampung ya kampung. Apapun yang dibangun, tetap kumuh. Aku tahu karena dulu aku pernah ikut suamiku ke kampung sekali. Nggak betah. Bau pupuk, tanah, dan entah apa lagi. Udah deh, Put. Jangan ajak ibu ke tempat seperti itu. Aku menelan ludah. Rasa sakit mulai menjalar di dadaku. Bukan hanya karena penolakannya, tapi karena cara dia berbicara tentang kampung halamanku, tentang tempat ayahku tinggal, seolah itu adalah tempat yang memalukan. Aku sudah janji sama ayah, Bu. Beliau sudah menyiapkan segalanya. Janji sama ayah. Ibu Nelly menyipitkan mata, senyum sinis mulai mengembang di bibirnya. Kamu kan sudah punya keluarga sendiri, Put. Suami dan mertua harus jadi prioritas. Jangan terlalu sering pulang kampung, nanti kamu jadi susah lepas dari kehidupan kampung itu. Kamu sekarang kan sudah hidup di kota, gaya hidupmu juga harus menyesuaikan. Jangan kebawa-bawa kebiasaan kampung. Aku bisa mendengar dengan jelas apa yang tersirat dari kata-katanya. Jangan kebawa-bawa kebiasaan kampung. Seolah kebiasaan kampung adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang harus ditinggalkan, sesuatu yang membuatku tidak pantas berada di rumah ini. Mas Doni yang duduk di sampingku hanya diam. Aku menoleh padanya, berharap melihat keberanian di matanya, berharap dia akan membelaku. Tapi dia hanya menunduk, jari-jarinya sibuk menggulung ujung sarungnya. Mas, bilang sama ibu, kita sudah rencanakan ini dari jauh-jauh hari. Pintaku pelan, suaraku hampir berbisik. Mas Doni mengangkat wajahnya, menatap ibunya, lalu menatapku bergantian. Dan dengan suara yang pelan, penuh ketidakberdayaan, dia berkata, Put, ikuti saja kata ibu. Kita nggak usah mudik tahun ini. Nanti tahun depan kita mudik bareng. Aku menatapnya tak percaya. Lagi pula,
Ibu Nelly menambahkan dengan nada yang tiba-tiba menjadi lebih halus, tapi tetap penuh dengan makna tersembunyi. Daripada uangnya habis buat ongkos ke kampung, mending kamu belikan ibu sofa baru. Sofa kita yang lama sudah kusam, nggak cocok kalau ada tamu lebaran. Ibu kan punya banyak teman arisan yang akan datang. Masa tamu-tamu kelas atas duduk di sofa lusuh? Tamu kelas atas. Kata-kata itu terasa seperti sengatan. Seolah tamu-tamu beliau lebih pantas dihormati daripada ayahku yang hanya seorang petani sederhana. Bu, uang yang sudah aku kumpulkan itu untuk mudik dan oleh-oleh. Yaitu yang ibu bilang. Mending dipakai untuk sofa. Sofa kan akan dipakai bertahun-tahun. Kalau mudik, uang habis cuma untuk beberapa hari. Mana lebih untung? Ibu Nelly berdiri, berjalan ke sofa lama yang dimaksud, dan menepuk-nepuk permukaannya dengan ekspresi jijik. Lihat ini, sudah kusam, warnanya pudar, di sini bahkan ada sedikit sobek. Kalau ada tamu penting, mereka pasti akan berpikir rumah kita tidak terurus. Aku tidak bisa berkata-kata. Uang yang sudah aku kumpulkan berbulan-bulan dengan susah payah, dengan mengurangi makanku sendiri, dengan lembur hampir setiap hari, dengan menjual beberapa barang pribadiku, semua akan habis untuk sofa yang bahkan tidak pernah aku minta. Sofa yang hanya akan menjadi simbol status untuk pamer kepada tamu-tamu yang tidak pernah benar-benar peduli pada kami. Tapi yang lebih menyakitkan dari itu semua adalah cara Ibu Nelly berbicara tentang kampung halamanku. Tentang ayahku. Tentang hidup sederhana yang dulu aku jalani. Ayahmu juga pasti mengerti, Put. Tambah Ibu Nelly santai, seolah sedang menenangkan anak kecil yang merengek. Orang kampung itu biasanya nggak banyak maunya. Mereka terbiasa hidup sederhana. Nggak kayak kita yang perlu menjaga gengsi. Gengsi. Kata itu membuatku terdiam. Aku melihat Mas Doni. Dia sudah berdiri dan berjalan ke arah ibunya, ikut memeriksa sofa lama itu. Iya, Put. Sofa ini memang sudah saatnya diganti. Nanti tamu-tamu ibu betah kalau duduknya nyaman. Dia tidak bicara tentang ayahku. Dia tidak bicara tentang janjiku. Dia hanya bicara tentang sofa. Aku duduk di kursi ruang makan, memandangi piring-piring kotor yang belum aku cuci. Aku memandangi tangan yang lelah karena seharian bekerja, memasak, dan melayani. Aku memandangi hidupku yang sepertinya semakin hari semakin kehilangan diriku sendiri. Pikirkan, Put. Ibu tidak maksa. Tapi ibu hanya bilang, mana yang lebih baik. Kata Ibu Nelly dengan nada kemenangan, lalu berjalan ke kamarnya dengan senyum puas. Mas Doni menghampiriku, duduk di sampingku, dan menggenggam tanganku. Put, aku tahu kamu ingin mudik. Tapi ibu sudah bilang begitu. Kasihan ibu kalau ditinggal sendirian di rumah pas lebaran. Kita temani ibu tahun ini saja. Ya? Nanti tahun depan kita mudik. Jan. Aku menatap mata Mas Doni. Mata yang dulu membuatku jatuh cinta. Mata yang dulu selalu membela kebenaran. Sekarang matanya kosong, dipenuhi oleh ketakutan untuk mengecewakan ibunya. Mas bilang begitu? Atau Mas takut sama ibu? Tanyaku pelan. Mas Doni terdiam. Itulah jawabannya. Aku menarik tangannya dari genggamannya perlahan, berdiri, dan membawa piring-piring kotor ke dapur. Di depan wastafel, aku membiarkan air mengalir tanpa mencuci piring itu. Aku hanya berdiri, menatap buih sabun yang mengembang, dan menahan air mata yang sudah siap tumpah. Aku ingin pulang. Aku ingin ayahku. Tapi sepertinya, di rumah ini, keinginanku tidak pernah cukup penting untuk didengar. Malam itu, setelah semua lampu di rumah padam, aku masih terjaga di kamar. Mas Doni sudah tertidur lelap di sampingku. Napasnya teratur dan tenang. Aku memandangi wajahnya yang teduh dalam gelap, pria yang dulu kukira akan menjadi tempatku bersandar selamanya. Kini, di antara kami ada jarak yang tak terlihat tapi terasa begitu nyata. Sebuah jurang yang semakin melebar setiap kali dia memilih diam saat aku membutuhkan pembelaannya. Air mataku mengalir pelan. Bukan lagi karena marah, tapi karena kelelahan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Aku mengingat-ingat bagaimana dulu, saat kami masih pacaran, Mas Doni selalu menjadi orang pertama yang membelaku jika ada yang menyakitiku. Dia akan marah, dia akan bicara, dia akan melakukan apapun untuk membuatku merasa aman. Tapi sekarang, ketika yang menyakitiku adalah ibunya sendiri, dia memilih diam. Dia memilih aman. Dan aku yang harus menanggung semuanya sendirian. Aku memeluk bantalku erat-erat, membenamkan wajahku di sana agar suara tangisku tidak terdengar.
Aku tidak ingin Mas Doni terbangun. Aku tidak ingin penjelasan panjang yang tidak akan mengubah apapun. Aku hanya ingin menangis, melepaskan semua beban yang selama ini kupendam rapat-rapat. Aku membayangkan wajah ayahku saat membaca pesanku nanti. Aku membayangkan kekecewaan yang akan beliau rasakan mendengar kabar bahwa rencana mudik batal. Tapi aku juga tahu, ayahku tidak akan pernah menunjukkan kekecewaan itu. Beliau akan tersenyum, seperti biasa, dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Ayah mengerti." Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Kurang lebih pukul 3 pagi, aku masih belum bisa memejamkan mata. Aku sudah memutuskan untuk mengalah. Bukan karena aku setuju dengan Ibu Nelly, bukan karena aku menganggap keinginannya lebih penting dari janjiku pada ayah. Tapi karena aku lelah. Aku lelah berdebat dengan tembok yang tidak akan pernah bisa kurobohkan sendirian. Aku lelah menjadi satu-satunya orang yang berjuang dalam rumah tanggaku sendiri. Namun, sebelum aku benar-benar menyerah, sebuah pikiran muncul di benakku. Jika aku tidak bisa pulang ke kampung menemui ayahku, mengapa ayahku tidak datang ke sini? Bukankah itu lebih baik daripada tidak bertemu sama sekali? Bukankah itu solusi yang adil untuk semua? Aku tidak akan melanggar keinginan Ibu Nelly untuk tidak mudik, tapi aku tetap bisa berkumpul dengan ayahku di hari Lebaran. Aku memegang keputusan itu erat-erat dalam hatiku. Besok pagi, aku akan bicara. Pagi itu, setelah subuh, aku memutuskan untuk tidak menunda lagi. Aku menemui Ibu Nelly dan Mas Doni di ruang tamu sebelum kesibukan sehari-hari dimulai. Mereka sedang duduk di sofa lama sambil berbincang hangat. Aku berdiri di hadapan mereka dengan tegap, meskipun jantungku berdebar kencang. "Bu, Mas, aku mau bicara." Ibu Nelly mengangkat alisnya, sedikit terkejut melihat keseriusan di wajahku. Mas Doni meletakkan cangkir tehnya dan menatapku penuh tanya. "Ada apa, Put?" tanyanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah memikirkan semalaman. Kita tidak mudik tahun ini. Aku sudah ikhlas dengan itu. Ibu Nelly tersenyum tipis, seolah sudah menduga bahwa aku akan mengalah. "Baguslah kalau kamu sudah mengerti, Put. Ibu kan cuma ingin yang terbaik untuk keluarga ini." Tapi aku belum selesai. Aku mengangkat tanganku, menghentikan ucapan Ibu Nelly. "Tapi, Bu, aku punya satu syarat. Satu syarat yang tidak bisa aku tawar." Wajah Ibu Nelly berubah. Senyumnya mengeras. "Syarat? Apa lagi?" "Jika kita tidak mudik, maka ayahku harus datang ke sini. Dia akan menghabiskan Lebaran bersama kita di rumah ini." Ruangan mendadak sunyi. Ibu Nelly menatapku dengan mata menyipit. Bibirnya bergetar menahan amarah. "Apa? Ayahmu ke sini? Ke rumah kita?" "Ya, Bu. Aku sudah sepakat untuk tidak mudik. Aku sudah mengalah demi sofa yang ibu inginkan. Maka sebagai gantinya, ayahku berhak datang ke rumah anaknya sendiri di hari Lebaran. Itu bukan permintaan yang berlebihan." Ibu Nelly membuang muka, mendengus kasar. "Tapi, Put, rumah ini kan. Rumah ini rumah Mas Doni dan aku, Bu." Potongku tegas. "Dan ayahku adalah mertua dari Mas Doni. Dia punya hak untuk datang. Atau apakah ibu menganggap ayahku tidak pantas menginjakkan kaki di rumah ini?" Kalimat terakhir itu aku ucapkan dengan nada yang sedikit meninggi. Aku tahu ini berani. Aku tahu ini bisa memicu pertengkaran besar. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku sudah terlalu sering mengalah. Aku sudah terlalu lama membiarkan diriku diinjak-injak. Kali ini, untuk ayahku, aku tidak akan mundur. Mas Doni yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Bu, mungkin tidak apa-apa kalau ayah mertua datang ke sini. Dia kan hanya beberapa hari." "Kamu diam dulu, Doni," hardik Ibu Nelly. Matanya masih tertuju padaku, penuh dengan kemarahan yang berusaha ditahannya. "Putri, kamu pikir rumah ini tempat apa? Tempat penampungan orang kampung." Darahku mendidih mendengar kata-kata itu. Ayah saya bukan orang kampung sembarangan, Bu. Dia adalah ayah saya. Dia adalah orang yang membesarkan saya, membiayai sekolah saya, dan tidak pernah sekalipun meminta balas jasa. Sementara saya, selama bertahun-tahun menghidupi rumah tangga ini, memenuhi semua keinginan ibu, dan saya tidak pernah mengeluh. Sekarang saya hanya minta ayah saya datang ke rumah ini. Apakah itu terlalu berat untuk ibu penuhi?" Suaraku bergetar menahan emosi. Aku tidak pernah sekasar ini sebelumnya.
Aku selalu menjadi menantu yang patuh, yang diam, yang menurut. Tapi batas kesabaranku telah habis. Ibu Nelly terdiam. Beliau tidak menyangka aku akan seberani ini. Matanya beralih ke Mas Doni, seolah meminta bantuan. Doni, kamu lihat istrimu sekarang? Berani sekali membentak ibu mertua. Mas Doni mengusap wajahnya dengan gusar. Dia terlihat gelisah, terjepit di antara ibunya dan istrinya. Aku bisa melihat pergulatan batin di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit keberanian di matanya. Bu, kata Mas Doni pelan. Putri benar. Kita sudah membatalkan mudik. Kita sudah membeli sofa baru dengan uangnya. Tidak ada salahnya kalau mertua datang ke sini. Lagi pula, dia hanya akan tinggal beberapa hari. Aku terkejut. Mas Doni membelaku. Setelah sekian lama dia selalu diam, kali ini dia bersuara. Mungkin dia melihat betapa lelahnya aku. Mungkin dia sadar bahwa aku sudah di ujung batas. Ibu Nelly menatap putranya dengan tatapan tajam. Doni, kamu. Bu, potong Mas Doni lagi, kali ini suaranya lebih tegas. Ayah putri itu orang baik. Dia tidak pernah menyusahkan kita. Biarlah dia datang. Ini permintaan putri, dan aku rasa itu wajar. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku menahan napas, menunggu keputusan Ibu Nelly. Detik-detik terasa seperti jam. Akhirnya, Ibu Nelly menghela napas panjang. Dia menunduk sebentar, lalu menatapku dengan dingin. Baiklah. Tapi ingat, dia hanya tamu. Dia harus tahu diri. Jangan sampai dia malu-maluin kita di depan tamu-tamu ibu nanti. Aku menelan ludah. Ayah saya orang yang tahu diri, Bu. Dia tidak pernah menyusahkan orang lain. Ya sudahlah, terserah, kata Ibu Nelly sambil berdiri. Beliau berjalan menuju kamarnya, tetapi sebelum masuk, beliau menoleh sekali lagi. Tapi kalau sampai ada yang tidak beres, jangan salahkan ibu. Pintu kamarnya tertutup dengan pelan. Aku berdiri di ruang tamu, gemetar. Mas Doni menghampiriku dan menggenggam tanganku. Maaf, Put. Harusnya dari awal aku bicara. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Terima kasih, Mas. Akhirnya Mas bersuara. Dia menunduk bersalah. Aku janji, tahun depan kita mudik. Ayahmu juga bisa datang kapanpun dia mau. Aku tidak menjawab. Aku tidak percaya lagi pada janji tahun depan. Yang aku pedulikan sekarang adalah ayahku akan datang. Ayahku akan ada di sampingku di hari Lebaran. Itu cukup. Malam itu, aku menelpon ayahku. Suaraku sudah lebih tenang dari sebelumnya. Ayah, maaf, aku tidak bisa mudik tahun ini. Di ujung telepon, ayahku terdiam beberapa saat. Lalu suaranya yang lembut menjawab, tidak apa-apa, Nak. Ayah mengerti. Tapi, Yah, aku mau ayah ke sini, ke rumahku. Nanti aku belikan tiket travel. Berangkatnya pas hari Lebaran. Ayah mau. Hening lagi. Kali ini lebih lama. Nak, ayah nggak enak. Ayah, aku yang minta. Aku yang mau. Aku sudah bicara dengan Ibu Nelly dan Mas Doni. Mereka setuju. Tolong. Yah, aku kangen. Aku tidak bisa menyembunyikan getaran di suaraku. Aku yakin ayah mendengarnya. Baik, Nak. Kalau itu maumu, ayah akan datang. Aku tersenyum meski air mata masih mengalir. Terima kasih. Yah. Nanti aku kabari jadwal travelnya. Ayah jaga kesehatan. Kamu juga, Nak. Jangan terlalu memaksakan diri. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama di teras. Aku membayangkan ayahku di kampung, mungkin sedang membersihkan rumah. Menyiapkan segalanya untuk kedatanganku yang tidak pernah terjadi. Tapi setidaknya, kami akan bertemu. Setidaknya, aku bisa memeluk ayahku di hari Lebaran. Keesokan paginya, Ibu Nelly sudah bangun lebih awal dari biasanya. Beliau terlihat bersemangat, matanya berbinar-binar seperti anak kecil yang akan diajak ke toko mainan. Saat aku masuk ke ruang tamu setelah menyiapkan sarapan, beliau langsung berdiri dari kursinya. Put, cepat siap-siap. Kita pergi ke toko furnitur sekarang. Ibu sudah tidak sabar lihat sofa baru. Aku menghela napas pelan. Uang yang sudah aku kumpulkan untuk mudik akan segera lenyap. Tapi aku sudah berjanji, dan aku sudah mengalah. Iya, Bu. Sebentar ya. Setelah siap,
Kami bertiga, aku, Mas Doni, dan Ibu Nelly, pergi ke toko furnitur besar di pusat kota. Ibu Nelly duduk di kursi depan, matanya terus memandang keluar jendela seolah tak sabar sampai tujuan. Mas Doni mengemudi dengan santai, sesekali melirikku yang duduk diam di kursi belakang. Toko furnitur itu besar dan mewah. Begitu masuk, pendingin ruangan yang dingin langsung menyambut kami. Ibu Nelly melangkah masuk dengan percaya diri, seolah dia adalah ratu yang sedang berjalan di istananya. Beliau langsung menuju bagian sofa, matanya menyapu deretan sofa dengan harga yang membuat perutku mulas. Ini bagus, Put. Warnanya krem, cocok dengan warna rumah kita, kata Ibu Nelly sambil membelai sebuah sofa berbahan velvet. Aku melihat label harganya. 18 juta. Aku menarik napas. Ini juga bagus, empuk banget. Coba duduk, Doni. Enak kan? Ibu Nelly sudah duduk di sofa lain sambil memanggil Mas Doni. Ini, yang ini. Ibu Nelly tiba-tiba berseru kegirangan. Modelnya elegan, pasti semua tamu iri. Sofa model Italia, kata salesnya. Aku mendekat dan melihat label harga. 23 juta rupiah. Jantungku berdegup kencang. Uang yang aku kumpulkan untuk mudik hanya sekitar 8 juta. Itu pun sudah termasuk tiket travel, oleh-oleh, dan uang saku untuk ayah. Kalau aku harus membayar sofa seharga itu, aku harus mengambil uang tabungan lain yang sebenarnya aku sisihkan untuk kebutuhan tak terduga. Yang ini saja, Bu, kataku akhirnya, menunjuk sofa sederhana berwarna abu-abu dengan harga sekitar 7 juta. Warnanya netral, juga bagus. Ibu Nelly langsung cemberut, bibirnya mengerucut seperti anak kecil yang keinginannya tidak dituruti. Itu terlalu biasa, Put. Masa lebaran pakai sofa begitu? Nggak bangga dong sama tamu-tamu ibu. Bayangkan, mereka semua duduk di sofa mewah, pasti betah, pasti terus datang ke rumah kita. Mas Doni yang berdiri di samping ikut bersuara. Iya, Put, ambil yang bagus sedikit. Nanti aku bantu bayar. Aku menatap Mas Doni. Tahu persis bahwa gajinya bulan ini sudah habis untuk cicilan KPR dan mobil. Uang yang dia katakan, bantu, pasti nantinya akan kembali kugantikan entah dari mana. Tapi aku terlalu lelah untuk berdebat. Terlalu lelah untuk menjelaskan bahwa uang yang akan dipakai membayar sofa ini adalah uang yang seharusnya aku gunakan untuk membahagiakan ayahku. Baiklah, kataku akhirnya. Ibu Nelly tersenyum puas. Dia segera memanggil sales dan memproses pembelian dengan semangat. Aku mengeluarkan kartu debitku, memasukkan PIN, dan menandatangani struk tanpa melihat angka yang tertera di bagian total akhir. Di perjalanan pulang, Ibu Nelly tidak berhenti berbicara. Beliau sudah membayangkan di mana sofa itu akan diletakkan, bagaimana cara merawatnya, dan siapa saja tamu pertama yang akan duduk di sana. Sofa baru, celotehnya dari kursi depan. Aku hanya diam di kursi belakang, memandang keluar jendela, membayangkan ayahku yang masih di kampung. Beliau tidak tahu bahwa uang untuk oleh-olehnya sudah habis untuk sofa yang bahkan tidak akan pernah berani beliau duduki nanti. Sofa itu diantar sore harinya. Ibu Nelly tidak berhenti bicara selama pemasangan. Dia mengatur posisi sofa, memindahkan meja, mengganti sarung bantal, dan terus bertanya pada Mas Doni apakah sudah bagus atau belum. Di sini, Doni, geser dikit. Kurang ke kanan. Iya. Pas. Wah, cantik sekali. Aku duduk di dapur, mendengar suara Ibu Nelly yang penuh kebahagiaan. Aku memandangi tanganku yang lelah, lalu memandangi rekening bankku di ponsel. Saldoku tersisa 2 juta rupiah. Cukup untuk tiket travel ayah pulang pergi dan sedikit oleh-oleh, tapi tidak lebih. Malamnya, Ibu Nelly membersihkan sofa itu dengan kain khusus. Beliau menyeka setiap sudutnya dengan hati-hati, seperti merawat bayi. Ibu akan jaga sofa ini baik-baik, katanya sambil tersenyum. Tidak semua orang boleh duduk di sini. Hanya tamu-tamu yang pantas. Aku tidak menjawab. Aku hanya masuk ke kamar, menutup pintu, dan membiarkan tubuhku jatuh di atas kasur. Di luar, aku masih mendengar suara Ibu Nelly yang terus memuji sofa barunya. Aku memejamkan mata. Dalam hati aku berkata, tidak apa-apa. Yang penting ayah tetap bisa datang. Yang penting kami tetap bisa bertemu. Setelah sofa baru itu terpasang dengan megah di ruang tamu, aku mulai memfokuskan diri pada persiapan kedatangan ayahku. Aku tidak ingin kedatangannya hanya sekadar mampir.
Aku ingin ayahku merasa nyaman, merasa dihormati, merasa bahwa rumah anaknya adalah rumahnya juga. Aku mulai memasak makanan kesukaan ayah. Ayahku suka rendang, bukan yang kering seperti kebanyakan orang, tapi yang masih basah dengan kuah kental dan banyak rempah. Aku membeli daging sapi 2 kilogram, lalu menghabiskan hampir seharian penuh di dapur untuk memasak rendang itu. Aku mengaduknya perlahan, memastikan bumbu meresap sempurna, seperti yang dulu ibu ajarkan sebelum beliau meninggal. Aku juga membuat sambal hijau, kesukaan ayah yang selalu beliau cari setiap lebaran. Ibu dulu selalu menyiapkan sambal hijau dengan terasi yang dibakar dulu agar aromanya lebih sedap. Aku mengikuti resep yang sama, berusaha meniru cita rasa yang dulu membuat ayah selalu mengambil nasi 2 kali. Selain rendang dan sambal hijau, aku membuat opor ayam, ketupat, dan lontong. Aku juga membeli kue-kue kesukaan ayah, kastengel dan putri salju, 2 jenis kue yang selalu beliau cari saat aku masih kecil dan kami merayakan lebaran bertiga. Aku, ayah, dan ibu. Di kamar tamu yang akan ayah tempati, aku membersihkan setiap sudut dengan teliti. Aku mengganti spray dengan yang baru, memilih warna biru muda karena ayahku suka warna itu. Aku menata bantal dengan rapi, 2 bantal biasa dan 1 bantal tambahan yang agak keras karena ayahku punya masalah dengan lehernya. Beberapa tahun terakhir, ayah sering mengeluh pegal di leher jika tidur dengan bantal yang terlalu empuk. Aku membeli bantal khusus itu seminggu lalu, sengaja dipesan dari toko perlengkapan tidur. Aku juga menyiapkan handuk baru, sandal jepit baru, dan segelas air mineral di meja samping tempat tidur. Aku ingin semuanya sempurna. Aku ingin ayahku merasa bahwa di sini, di rumah anaknya, dia adalah raja. Mas Doni sesekali membantu. Dia membantu membawakan belanjaan dari pasar, dan sekali waktu dia ikut menata meja makan. Tapi lebih banyak waktu yang dia habiskan untuk membantu ibunya menyiapkan kue-kue lebaran yang akan disajikan untuk tamu. Ibu Nelly sangat serius dengan urusan itu. Beliau membeli kue-kue mahal dari toko langganannya, nastar premium, kastengel keju, lidah kucing, dan putri salju yang dikemas dalam toples kaca berlapis emas. Beliau menyusunnya di rak pajangan dengan rapi, memperhatikan komposisi warna dan tinggi rendahnya toples agar terlihat estetis. Kurang satu di sini. Doni, ambil toples yang warna merah muda itu. Bu, itu kan untuk kita? Masa ditaruh di situ? Iya, biar kelihatan mewah. Kamu tahu apa? Aku mendengar percakapan mereka dari dapur. Ibu Nelly sudah menentukan siapa saja tamu yang akan diundang tahun ini. Daftarnya panjang, teman-teman arisan yang kebanyakan ibu-ibu pengusaha, kolega Mas Doni dari bank yang notabene orang-orang berkelas, dan tetangga-tetangga yang dianggap penting oleh Ibu Nelly. Tahun ini kita akan punya banyak tamu, kata Ibu Nelly dengan bangga suatu sore saat kami sedang makan bersama. Matanya berbinar membayangkan hari lebaran nanti. Teman-teman arisan ibu, kolega Doni, dan tetangga-tetangga penting. Semua harus terkesan dengan rumah kita. Apalagi sekarang kita punya sofa baru. Aku mendengar dari dapur, tempatku menyiapkan hidangan untuk tamu yang bahkan tidak aku kenal. Aku memikirkan ayahku yang akan datang dengan pakaian sederhananya, yang akan duduk di antara tamu-tamu mewah itu. Perasaanku tidak enak. Aku bisa membayangkan tatapan Ibu Nelly ketika ayahku duduk di sofa baru itu dengan pakaian yang sudah pudar warnanya. Aku bisa membayangkan bisik-bisik yang mungkin terjadi di antara tamu-tamu itu. Tapi aku segera mengusir pikiran itu. Ayahku orang baik. Ayahku adalah manusia paling rendah hati yang aku kenal. Beliau tidak pernah menyakiti siapapun, tidak pernah iri pada siapapun, tidak pernah merasa lebih rendah dari siapapun meskipun hidupnya sederhana. Semua orang akan melihat kebaikannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Atau begitulah pikirku. Aku tidak tahu bahwa kekhawatiranku ternyata benar. Bahkan lebih buruk dari yang aku bayangkan. Hari Lebaran tiba. Aku sudah bangun sejak subuh, menyiapkan segalanya sebelum ayahku tiba sore nanti. Aku membersihkan rumah sekali lagi, meskipun sudah bersih semalam. Aku mengepel lantai, menyeka meja, dan memastikan kamar untuk ayah dalam kondisi terbaik. Ibu Nelly juga sibuk sejak pagi. Beliau sudah mengenakan pakaian terbaiknya, baju kurung berwarna krem dengan payet-payet halus yang berkilauan, dipadukan dengan kerudung sutra berwarna senada. Beliau berdiri di depan cermin panjang di ruang tamu, memperhatikan penampilannya dari berbagai sudut. Put, kerudung ibu sudah rapi? Tanyanya tanpa menatapku. Aku yang sedang menyusun gelas di meja makan mengangkat kepala.
Sudah, Bu. Ibu terlihat sangat anggun. Ibu Nelly tersenyum puas. Iya, Ibu tidak mau kalah dengan tamu-tamu nanti. Apalagi sekarang rumah kita punya sofa baru. Semua harus sempurna. Beliau berjalan ke sofa baru itu, duduk di tengah, dan membelai permukaan velvetnya dengan lembut. Sofa ini benar-benar mengubah segalanya. Rumah kita jadi terasa lebih berkelas. Mas Doni keluar dari kamar, sudah mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna biru tua. Wah, Ibu sudah siap sejak pagi, katanya sambil tersenyum. Iya, kamu juga jangan lama-lama. Nanti tamu datang jam 9, balas Ibu Nelly. Mas Doni menghampiriku di dapur, mengecup keningku pelan. Terima kasih, Put. Kamu sudah menyiapkan semuanya. Aku tersenyum tipis. Iya, Mas. Jangan terlalu lelah. Nanti sore ayahmu datang, kan? Kamu harus fit menyambutnya. Aku mengangguk, tapi mataku sudah kembali ke kompor tempat aku memasak opor ayam. Aku harus memastikan semuanya siap sebelum tamu-tamu Ibu Nelly datang membanjiri rumah. Jam 9, tamu pertama mulai berdatangan. Ibu Nelly menyambut mereka di ruang tamu dengan senyum lebar, mempersilakan duduk di sofa baru yang menjadi pusat perhatian. Wah, Bu Nelly, sofa baru ya? Bagus sekali, puji seorang ibu-ibu dengan pakaian serba sutra. Iya, ini model Italia. Mahal, tapi ya demi kenyamanan tamu, jawab Ibu Nelly dengan nada yang dibuat-buat santai. Pasti puluhan juta ya, Bu. Iya, tapi tidak apa-apa. Yang penting tamu betah. Aku mendengar percakapan itu dari dapur sambil menyiapkan hidangan. Aku hanya tersenyum pahit. Kalau tahu siapa yang membayar, mungkin mereka akan terkejut. Tamu terus berdatangan. Ruang tamu mulai ramai dengan suara tawa dan obrolan. Ibu Nelly betah-betah menjadi tuan rumah yang sempurna, memastikan semua tamunya terhibur. Mas Doni juga sibuk menyambut koleganya dari Ban. Aku melihatnya dari balik pintu dapur, tersenyum ramah pada setiap orang yang datang, seperti tidak ada beban apapun di pundaknya. Aku sendiri keluar sesekali untuk menyajikan makanan dan minuman. Setiap kali aku keluar, Ibu Nelly akan melirikku sekilas, seolah memastikan aku tidak melakukan kesalahan di depan tamunya. Put, ambilkan kue nastar yang ditoples emas. Perintah Ibu Nelly di sela-sela obrolannya. Aku mengangguk dan bergegas ke dapur. Aku mengambil toples emas berisi nastar yang Ibu Nelly beli dari toko kue langganannya. Kue itu mahal, dan Ibu Nelly sangat menjaga agar tamu-tamu istimewa yang mendapatkannya. Saat aku meletakkan toples itu di meja, Ibu Nelly menarik tanganku pelan. Nanti sore ayahmu datang, ya? Bisiknya. Iya, Bu. Perjalanannya sekitar 4 jam, insya Allah sampai sore. Ibu Nelly mengangguk, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, tapi cukup jelas untuk kudengar. Jangan sampai dia malu-maluinnya. Put, tamu-tamu ibu semuanya orang penting. Dia harus tahu diri. Aku menahan napas. Ayah saya orang baik, Bu. Dia tidak akan malu-maluin siapapun. Ibu Nelly tersenyum tipis, lalu kembali ke tamunya tanpa menjawab. Aku kembali ke dapur dengan langkah berat. Jantungku berdebar tidak karuan. Sepanjang hari, pikiranku tidak bisa tenang. Aku terus melihat jam, mengecek ponsel, menunggu kabar dari ayah. Sekitar pukul 3 sore, ayahku mengirim pesan singkat. Nak, travel sudah jalan. Sekitar jam setengah 5 sampai. Aku membalas dengan cepat. Hati-hati di jalan. Yah, aku tunggu. Jam bergerak lambat. Setiap menit terasa seperti jam. Aku sudah tidak bisa fokus menyiapkan hidangan. Pikiranku terus melayang ke ayahku yang sedang dalam perjalanan. Apakah beliau nyaman? Apakah beliau sudah makan? Apakah beliau gugup karena akan bertemu dengan keluarga mantuku yang belum pernah beliau temui secara langsung? Jam setengah 5, aku sudah berdiri di teras depan. Aku tidak bisa diam di dalam. Aku terlalu gelisah. Rumah masih ramai dengan tamu yang belum pulang. Ibu Nelly masih asyik mengobrol, sesekali tertawa keras dengan teman-teman arisannya. Aku menatap ke arah ujung jalan, menunggu mobil travel putih yang akan membawa ayahku. 15 menit berlalu. 20 menit. Lalu, sebuah mobil travel putih berhenti tepat di depan pagar rumah. Jantungku berdegup kencang. Pintu travel terbuka, dan ayahku turun perlahan. Beliau membawa tas kecil berwarna coklat yang sudah lusuh,
Tas yang sama yang selalu beliau bawa sejak aku masih kecil. Bajunya sederhana, kemeja batik lengan panjang yang sudah agak pudar warnanya, dipadukan dengan celana kain hitam. Wajahnya tampak lelah setelah perjalanan 4 jam, rambutnya yang sudah memutih tampak lebih putih dari ingatanku. Tapi senyumnya tetap sama. Hangat, damai, penuh cinta. Ayah, aku berlari kecil, langsung memeluknya erat. Ayahku tertawa kecil, membalas pelukku dengan lembut. Putri, sudah lama tidak bertemu. Aku menahan air mata yang sudah siap tumpah. Aku kangen. Yah. Ayah juga. Setiap hari. Mas Doni keluar menyusul, berjalan lambat menuju kami. Dia menyalami ayahku sekilas, dengan senyum formal yang tidak pernah benar-benar sampai ke mata. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Doni. Kami masuk ke dalam rumah. Aku menggenggam tangan ayah, mencoba memberinya rasa tenang. Masuk saja. Yah. Ayah mengangguk pelan, langkahnya sedikit ragu saat menaiki tangga teras. Dan saat kami sampai di ambang pintu ruang tamu yang masih ramai dengan tamu, Ibu Nelly berdiri dari sofa barunya. Oh, ini ayahnya Putri, tanyanya dengan nada yang sedikit meninggi, cukup untuk membuat beberapa tamu menoleh. Ayahku langsung menunduk sopan, membungkukkan badan sedikit. Iya, Bu. Maaf mengganggu dan merepotkan. Ibu Nelly tidak menjawab. Beliau hanya mengamati ayahku dari kepala sampai kaki. Matanya berhenti di sepatu kulit hitam yang sudah usang, lalu ke kemeja batik yang pudar, lalu ke tas coklat yang lusuh. Hening sejenak. Beberapa tamu saling berpandangan. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman menjalar di dadaku. Ruangan terasa berubah. Suasana yang tadinya ramai dengan tawa dan obrolan kini berubah menjadi hening yang canggung. Semua mata tertuju pada ayahku yang berdiri di ambang pintu dengan pakaian sederhana dan tas lusuh di tangannya. Ayahku berdiri beberapa detik, tidak tahu harus duduk di mana. Sofa baru itu penuh dengan tamu yang duduk berjejer rapi. Ada satu spot kosong di ujung paling kanan, tempat yang paling tidak strategis, tepat di dekat pintu menuju dapur. Ayahku pun melangkah pelan ke arah sana. Belum sempat benar-benar duduk. Tunggu. Suara Ibu Nelly memotong ruangan seperti pisau. Semua tamu yang tadinya mulai kembali mengobrol, langsung terdiam lagi. Ibu Nelly melangkah mendekat, alisnya sedikit berkerut, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Beliau berdiri di depan ayahku dengan tangan disilangkan di dada, sikap yang sama seperti saat beliau menegur pembantu yang melakukan kesalahan. Jangan di situ. Ayahku langsung berhenti. Setengah duduk, setengah berdiri. Kikuk. Tangannya yang masih memegang tas kecil coklat itu menggenggam erat. Oh, maaf. Katanya pelan, suaranya hampir berbisik. Aku langsung berdiri dari tempatku di dekat dapur. Bu, tidak apa-apa. Tapi Ibu Nelly mengangkat tangan, menghentikanku sebelum aku sempat menyelesaikan kalimat. Beliau tersenyum ke arah tamu-tamu yang mulai saling berpandangan dengan ekspresi tidak nyaman, lalu berkata, cukup keras untuk didengar semua orang. Sofa ini baru, mahal. Tidak semua orang cocok duduk di sini. Ruangan menjadi sunyi senyap. Aku bisa merasakan dadaku seperti terbakar. Darahku mendidih, tapi aku masih berusaha menahan diri. Aku melihat ayahku. Beliau hanya menunduk, matanya mencari-cari tempat lain, tempat yang dianggapnya lebih pantas untuk dirinya. Saya di bawah saja tidak apa-apa, ucapnya pelan. Beliau menunjuk ke lantai dekat pintu, tempat yang kosong dan jauh dari sofa. Di sana saja saya duduk, tidak mengganggu. Dan kalimat itu langsung menusuk jantungku. Ayahku, yang seharusnya menjadi tamu kehormatan di rumah anaknya sendiri, rela duduk di lantai seperti orang yang tidak diundang. Aku menatap Mas Doni yang duduk di sisi lain ruangan, di sofa baru itu, bersama kolega-koleganya dari Ban. Dia hanya diam, tidak bergerak, tidak bicara. Matanya tertuju pada ponsel di tangannya, seolah ini bukan urusannya. Seolah ini bukan mertuanya yang sedang dihina di depan umum. Ayah tidak duduk di lantai, kataku tegas. Suaraku lebih keras dari yang kukira, cukup untuk membuat semua tamu menoleh padaku. Suasana berubah drastis. Ibu Nelly menoleh padaku, matanya menyipit, senyum tipis di bibirnya perlahan mengeras. Di rumah ini ada aturan, Put. Tamu harus tahu diri. Lagi pula, ini rumah orang lain, bukan kampung halamanmu.
Aku maju selangkah. Dadaku naik turun menahan amarah yang semakin sulit dikendalikan. Itu bukan tamu, Bu. Itu ayah saya. Ibu Nelly terkekeh kecil. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Hanya keyakinan bahwa dia benar. Hanya kesombongan yang selama ini kupendam diam-diam. Ya, ayahmu. Tapi tetap saja, tidak pantas duduk di sofa ini. Aku melihat ayahku lagi. Beliau sudah mundur beberapa langkah ke belakang, mendekati pintu. Tangannya yang memegang tas kecil itu gemetar. Wajahnya tetap tenang, tapi aku tahu beliau terluka. Aku bisa melihatnya dari matanya yang mulai berkaca-kaca, dari cara dia menunduk semakin dalam. Tidak apa-apa, Nak, katanya padaku, tersenyum pahit. Ayah duduk di luar saja. Ayah tunggu di teras. Beliau berbalik, bersiap keluar. Dan itu adalah titik puncaknya. Tapi aku belum sempat melangkah. Aku belum sempat membela ayahku. Ibu Nelly berbalik ke arah meja di belakangnya. Di atas meja itu ada cangkir teh yang baru saja aku sajikan untuk salah satu tamunya. Beliau mengambil cangkir itu dengan gerakan tenang, seolah sedang mengambil sesuatu yang biasa. Lalu, dalam satu gerakan cepat yang tidak ada yang sempat mencegah, cairan hangat itu menyiram wajah ayahku. Teh itu menetes dari ubun-ubun ke dahi, ke pipi, ke bajunya yang sederhana. Daun teh basah menempel di bahu kiri kemeja batik yang sudah pudar itu. Ruangan membeku. Tamu-tamu tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Beberapa ibu-ibu menutup mulut dengan tangan, terkejut. Kolega Mas Doni saling berpandangan dengan wajah canggung. Ibu Nelly berdiri di depan ayahku dengan cangkir kosong di tangannya. Beliau tidak gemetar. Beliau tidak ragu. Lalu, dengan suara lantang yang bergema di seluruh ruangan, beliau berkata, "Tamu kampung verting pantal du disov." Aku tidak bisa bernapas. Aku menatap ayahku, ayah yang sejak kecil membesarkanku sendirian setelah ibu meninggal. Ayah yang rela tidak makan demi membiayai sekolahku. Ayah yang setiap malam mendoakanku sebelum tidur. Ayah yang tidak pernah menuntut apapun dariku selain kabar bahwa aku baik-baik saja. Dan sekarang, di depan mataku sendiri, di depan puluhan tamu yang tidak aku kenal, beliau disiram teh seperti seorang penjahat. Ayahku hanya berdiri diam. Teh masih menetes dari wajahnya, dari ujung hidungnya, dari dagunya yang bergetar. Beliau tidak marah, tidak membalas, tidak berteriak. Beliau hanya mengelap wajahnya dengan punggung tangan yang gemetar, berusaha membersihkan teh yang mengalir ke matanya. "Tidak apa-apa, Nak," katanya padaku, suaranya parau tapi masih berusaha tersenyum. "Ayah tidak apa-apa." Dan disitulah, sesuatu dalam diriku mati. Ruangan masih sunyi. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Semua tamu terdiam. Mata mereka tertuju padaku dan ayahku yang masih berdiri dengan teh mengalir di wajahnya. Tapi aku bergerak. Aku melangkah maju. Setiap langkah terasa berat seperti membawa seluruh beban dunia. Dadaku naik turun, napasku memburu, dan mataku, aku yakin mataku merah membara menahan amarah yang sudah tidak bisa lagi kutahan. Aku berhenti tepat di depan Ibu Nelly. Beliau masih berdiri dengan cangkir kosong di tangannya. Ekspresi sombong masih terpampang jelas di wajahnya. Seolah dia tidak melakukan kesalahan apapun. Seolah menyiram teh ke wajah orang tua adalah hal yang wajar. "Bu." Suaraku keluar pelan, tapi nadanya seperti angin sebelum badai. Ibu baru saja menyiram teh ke wajah ayah saya. Ibu Nelly mendengus. Ibu hanya mengingatkan. "Tamu kampungan harus tahu." "Ayah saya bukan tamu kampungan," bentakku. Suaraku memecah keheningan, bergema di seluruh ruangan. Beberapa tamu terkejut, ada yang sampai mundur selangkah. Tapi aku tidak peduli. Dia ayah saya. Dia orang yang membesarkan saya. Dan ibu berani menyiram teh ke wajahnya. Ibu Nelly terkejut melihat kemarahanku. Beliau mundur selangkah, tapi masih berusaha mempertahankan wajah sombongnya. "Put, jangan berteriak pada ibu." "Kenapa harus diam?" potongku. Suaraku semakin keras. Ibu menghina ayah saya di depan puluhan orang. Ibu menyiram teh ke wajahnya. Dan ibu bilang jangan berteriak. Aku melangkah maju lagi. Kali ini jarak kami hanya sebatas lengan. Ibu Nelly mundur lagi, sampai punggungnya menyentuh dinding. Aku melangkah maju lagi. Kali ini jarak kami hanya sebatas lengan. Ibu Nelly mundur lagi, sampai punggungnya menyentuh dinding. "Selama ini, Bu,"
Siapa yang membayar semua kebutuhan rumah ini? Siapa yang membayar listrik, air, internet, makanan? Siapa yang membeli semua kue-kue mahal di toples-toples itu? Siapa yang membayar pakaian baru ibu setiap bulan? Siapa yang membayar perawatan salon ibu? Siapa yang membayar sofa mewah yang ibu banggakan itu? Aku menunjuk sofa baru itu dengan jari gemetar. Aku. Semuanya aku. Gaji Mas Doni habis untuk cicilan KPR dan mobil mewahnya. Selama bertahun-tahun, aku yang menanggung semua hidup ibu. Aku yang lembur, aku yang ambil proyek sampingan, aku yang menjual barang-barangku sendiri, hanya untuk memenuhi semua keinginan ibu. Air mataku mengalir deras, tapi aku tidak berhenti. Aku tidak peduli lagi dengan tamu-tamu yang melihat. Aku tidak peduli lagi dengan harga diri yang selama ini aku jaga mati-matian. Ibu minta ayam bakar, aku beli. Ibu minta lumpia basah, aku beli. Ibu minta es buah dengan alpukat dan nangka, aku beli. Ibu minta daging sapi, udang, cumi, aku beli. Ibu minta skincare impor, aku beli. Ibu minta tas baru, aku beli. Ibu minta sofa baru, aku beli. Aku menunjuk ke arah Ibu Nelly dengan pandangan yang penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Dan setelah semua yang aku berikan, setelah aku menguras tabunganku, setelah aku mengorbankan kebahagiaanku, setelah aku tidak jadi mudik ke kampung halaman demi membelikan ibu sofa itu, ibu berani menyiram teh ke wajah ayahku? Ayah yang tidak pernah minta apapun dariku selain kabar bahwa aku baik-baik saja. Ibu Nelly mencoba membela diri. Put, ibu hanya apa? Potongku dengan suara melengking. Ibu hanya sombong. Ibu hanya lupa bahwa selama ini ibu hidup dari uang anak orang kampung yang ibu hina hari ini. Ibu tega melakukan ini ke ayahku? Orang yang tidak pernah menyakiti ibu? Orang yang bahkan belum sempat duduk di rumah ini sudah ibu siram teh. Ibu Nelly masih berusaha tegar, meskipun wajahnya mulai pucat. Ibu tidak salah. Ibu hanya menjaga martabat rumah ini. Orang kampung seperti dia tidak pantas duduk di sofa mahal. Diam. Teriakku dengan suara yang bahkan aku sendiri tidak tahu bisa sekeras itu. Jangan sekali-kali ibu sebut orang kampung dengan nada seperti itu. Karena tanpa orang kampung, tanpa ayah saya yang adalah petani kampung, ibu tidak akan pernah bisa menikmati semua ini. Aku melangkah mundur, berdiri di samping ayahku. Aku menggenggam tangannya yang dingin dan gemetar. Pertahankan sofa ibu. Pertahankan rumah ini. Pertahankan semua yang selama ini saya biayai. Tapi ingat, Bu, tanpa saya, tanpa uang saya, ibu tidak akan bisa bertahan di sini. Gaji Mas Doni hanya cukup untuk cicilan. Tidak lebih. Ibu akan merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup tanpa uang saya. Aku menoleh ke Mas Doni yang masih duduk diam di sudut ruangan. Matanya tertunduk, tidak berani menatapku. Aku berbalik, menarik tangan ayahku. Ayah, kita pulang. Tapi sebelum aku sempat melangkah, Mas Doni tiba-tiba berdiri. Dia bergerak cepat, melangkah ke arahku, dan meraih pergelangan tanganku. Put, tunggu. Aku menatap tangannya yang menggenggam pergelanganku, lalu menatap matanya. Matanya basah. Ada sesuatu di sana, mungkin penyesalan, mungkin ketakutan, mungkin kesadaran bahwa dia akan kehilangan segalanya. Lepas, Mas, kataku dingin. Put, jangan pergi. Kita bisa bicara. Aku akan bicara sama ibu. Bicara? Aku tertawa pahit. Mas mau bicara sekarang? Setelah ibu Mas menyiram teh ke wajah ayahku? Setelah Mas diam 1000 bahasa di depan semua tamu ini? Sekarang Mas mau bicara? Put, aku minta maaf. Aku? Mas minta maaf? Potongku. Suaraku meninggi lagi. Maaf Mas untuk apa? Untuk diam saat istri Mas dihina? Untuk diam saat mertua Mas disiram teh? Maaf Mas hanya kata-kata kosong yang tidak pernah diikuti tindakan. Aku menarik tanganku, tapi Mas Doni menggenggam lebih erat. Put, aku tahu aku salah. Tapi jangan pergi sekarang. Kasihan ibu. Kasihan ibu. Teriakku, mataku melebar tak percaya. Mas bilang kasihan ibu? Bagaimana dengan ayahku? Ayah yang disiram teh. Ayah yang masih berdiri di sini dengan teh mengalir di wajahnya. Mas tidak kasihan dengan dia? Mas Doni terdiam. Tangannya mulai melonggarkan genggamannya. Mas, dengar baik-baik. Aku sudah bertahun-tahun mengalah.
Aku sudah bertahun-tahun menanggung semua beban sendiri. Aku sudah bertahun-tahun membiarkan Ibu Mas menghina aku, merendahkan aku, memperlakukan aku seperti ATM berjalan. Tapi hari ini, Mas, hari ini batas itu sudah habis. Ibu Mas menyentuh orang yang paling aku sayang di dunia ini. Dan Mas diam. Aku menatap matanya dalam-dalam. Itu pengkhianatan, Mas. Pengkhianatan yang tidak akan pernah bisa Mas perbaiki dengan kata maaf. Mas Doni akhirnya melepaskan tanganku. Kedua tangannya jatuh lemas di sisi tubuhnya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Put. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bicara lagi. Aku berbalik, menggenggam tangan ayahku erat-erat. Ayo. Yah. Aku menarik ayahku keluar dari ruang tamu yang sunyi. Langkahku tegas, tidak goyah. Sepanjang jalan, aku tidak menoleh. Tidak sekalipun. Di belakang, suara Ibu Nelly masih terdengar, tapi kali ini tidak lagi sombong. Ada sedikit getar di sana. Put, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kamu lupa kewajibanmu sebagai istri? Sebagai menantu? Aku terus berjalan. Nanti kamu akan menyesal. Kamu tidak akan bisa hidup tanpa suami. Aku membuka pintu rumah. Udara sore menyambutku. Aku menarik ayahku keluar, menuruni tangga teras. Kalau pergi, jangan pernah kembali. Teriak Ibu Nelly dari dalam. Aku berhenti sejenak. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Tenang saja, Bu. Saya tidak akan pernah kembali ke rumah ini. Saya sudah terlalu lama membuang waktu dan air mata di sini. Aku membalikkan badan, menggenggam tangan ayahku erat-erat. Ayo. Yah. Di jalan menuju gerbang, aku melirik ayahku. Beliau berjalan di sampingku dengan langkah yang lemah, tapi matanya masih sama seperti dulu. Penuh cinta. Tanpa dendam. Ayah, maafkan aku, bisikku. Ayahku tersenyum. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Nak, kamu hebat. Ayah bangga. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Taksi berhenti di depan apartemenku. Aku membayar dan membantu ayah turun. Langkahnya lambat. Tubuhnya tampak lebih kecil dari yang kuingat. Aku menggenggam tangannya erat, membawanya masuk ke lobi, menekan tombol lift, dan berdiri di sampingnya dalam diam. Di lantai 8, aku membuka pintu unit kecilku. Apartemen ini sempit. Hanya satu kamar, ruang tamu yang menyatu dengan dapur, dan kamar mandi kecil. Tapi ini milikku. Tempat yang dulu kubeli sebelum menikah, dengan uang hasil kerja kerasku sendiri. Ayahku berdiri di tengah ruangan, matanya mengamati sekeliling. Beliau tidak bicara, tapi aku tahu beliau terkejut. Mungkin beliau tidak pernah membayangkan aku punya tempat sendiri di kota sebesar ini. Ayah duduk dulu. Ya. Aku ambil handuk. Aku berlutut di depan ayahku, mulai mengelap sisa teh yang masih menempel di rambut dan wajahnya. Teh itu sudah dingin, tapi rasanya tetap membakar hatiku. Setiap tetes yang kuseka mengingatkanku pada apa yang terjadi sore itu. Ayah ganti baju dulu. Aku cari yang muat. Aku masuk ke kamar, mengambil kemeja abu-abu, pakaian terbesar yang aku punya. Tidak muat, tapi cukup untuk sementara. Saat pintu kamar mandi tertutup, aku duduk di lantai ruang tamu, memeluk lututku. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya tumpah. Aku menangis dalam diam, membiarkan tubuhku bergetar sendiri. Aku menangis karena marah, karena sakit, karena selama bertahun-tahun aku mengira kesabaranku akan dihargai. Ternyata tidak. Pintu kamar mandi terbuka. Ayahku keluar dengan kemeja abu-abuku yang terlalu sempit di bahunya, tapi beliau tetap tersenyum. Beliau duduk di sofa, lalu menepuk tempat di sampingnya. Putri, sini. Aku duduk di samping ayahku, dan beliau memelukku. Pelukan yang sama seperti dulu saat aku kecil dan takut badai. Ayah, suaraku terputus. Ayah, maafkan aku. Seharusnya aku tidak memaksa ayah datang ke rumah itu. Seharusnya aku tetap mudik. Apapun kata Ibu Nelly. Seharusnya aku tidak. Sudah. Nak. Potong ayahku lembut. Bukan salahmu. Tapi ayah disiram teh. Ayah sudah lupa. Tapi, Putri, ayahku memegang pipiku, menatap mataku. Matanya basah, tapi senyumnya tetap hangat. Ayah sudah hidup lebih dari setengah abad. Ayah sudah melihat banyak orang sombong, orang suka merendahkan,
orang merasa lebih baik dari yang lain. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Aku terisak. Yang penting kamu selamat. Kamu baik-baik saja. Kamu masih punya ayah yang sehat. Masih punya tempat tinggal. Masih banyak yang bisa disyukuri. Ayah. Dan satu lagi, ayahku tersenyum. Kamu hebat hari ini. Kamu berani membela ayah. Kamu berani pergi dari situasi yang tidak sehat. Itu lebih dari cukup untuk membuat ayah bangga. Aku menangis di pundak ayahku, membiarkan semua yang kupendam keluar. Tangis karena lelah, tangis karena sakit, tangis karena selama ini aku merasa sendirian. Tapi di sini, dalam pelukan ayahku, aku merasa aman. Aku merasa pulang. Malam itu, kami makan dengan lauk seadanya. Nasi putih, telur dadar, sambal. Ayahku makan dengan lahap, dan aku tersenyum melihatnya. Sebelum tidur, aku menyiapkan kamar untuk ayah. Aku sendiri akan tidur di sofa ruang tamu. Putri, panggil ayahku dari balik pintu yang setengah terbuka. Iya, Yah. Ayah ingin kamu tahu satu hal. Apa? Yah. Ayahku tersenyum. Ayah tidak pernah menyesal menjadi ayahmu. Sejak kamu lahir, sejak ibu kamu meninggal, sejak kamu kecil sampai sekarang, tidak pernah sekalipun ayah menyesal. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup ayah. Aku tidak bisa menahan tangis. Aku masuk ke kamar, memeluk ayahku erat-erat. Aku juga tidak pernah menyesal menjadi anak ayah. Yah, tidak pernah. Ayahku membelai rambutku. Tidurlah, nak. Besok ayah masakan telur ceplok kesukaanmu. Aku mengangguk, tersenyum meski air mata masih mengalir. Malam itu, aku tidur di sofa apartemen kecilku. Di luar, suara kota masih terdengar. Tapi di dalam hatiku, ada keheningan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku memegang ponselku. Puluhan panggilan tak terjawab dari Mas Doni. Ratusan pesan. Aku tidak membacanya. Aku mematikan ponsel, memeluk bantal, dan memejamkan mata. Besok akan ada hari baru. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan ada lagi yang bisa menghina ayahku. Tidak akan ada lagi yang bisa merendahkan orang yang paling kucintai. 4 bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. 4 bulan aku tinggal di apartemen kecilku bersama ayah. 4 bulan aku tidak membuka panggilan dari Mas Doni, hanya sesekali membaca pesan-pesannya yang semakin lama semakin jarang datang. Awalnya pesannya masih datang setiap hari. Put, angkat teleponnya. Kita bisa ngomong baik-baik. Ibu mulai khawatir. Tapi setelah 2 bulan, pesan itu mulai jarang. Hingga akhirnya, 3 bulan terakhir, tidak ada satupun pesan dari Mas Doni. Aku tidak tahu apakah dia sudah menyerah atau hanya terlalu sibuk bertahan hidup. Aku tidak peduli. Kehidupanku di apartemen berjalan tenang. Aku masih bekerja, masih memenuhi deadline dan meeting yang itu-itu saja. Tapi setiap malam aku pulang ke apartemen, menemukan ayahku duduk di sofa kecil sambil membaca koran atau menonton televisi. Beliau sudah tinggal bersamaku selama 4 bulan, dan setiap hari aku bersyukur atas keputusan itu. Tapi belakangan ini, kesehatan ayahku mulai menurun. Awalnya hanya batuk-batuk kecil di malam hari, lalu menjadi sesak napas kalau terlalu lelah. Minggu lalu, saat kami sedang makan malam, ayahku tiba-tiba terbatuk keras dan aku melihat darah di sapu tangannya. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Yah, ayah batuk darah. Ayahku tersenyum lemah. Tidak apa-apa, nak. Mungkin hanya tenggorokan kering. Aku tidak percaya. Aku langsung membawa ayahku ke rumah sakit keesokan paginya. Setelah pemeriksaan dan foto röntgen, dokter memanggilku ke ruangannya dengan wajah serius. Putri, ayah bapak ini ada masalah dengan paru-parunya. Kemungkinan karena kelelahan dan polusi udara yang terlalu lama. Kami sarankan kontrol rutin setiap bulan. Dan kalau bisa, hindari polusi. Aku mengangguk, berusaha menahan air mata. Sejak saat itu, aku menjadwalkan kontrol ayah setiap bulan di rumah sakit yang sama. Ayahku sempat protes karena merasa repot, tapi aku tidak peduli. Aku akan melakukan apapun untuk menjaga ayahku. Saat aku sedang menyiapkan teh untuk ayah, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari tetangga lama, Bu RT tempat aku dulu tinggal. Bu Putri, maaf mengganggu. Ibu mau kasih tahu, rumah ibu dulu sekarang sudah mau disita bank. Pak Doni dan Ibu Nelly juga punya utang kemana-mana.
Sampai rentenir sering datang malam-malam. Ibu Nelly sampai tidak berani keluar rumah. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Bu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Jantungku berdegup tidak menentu. Aku membayangkan Mas Doni yang dulu selalu rapi, Ibu Nelly yang dulu selalu anggun, kini terpuruk dalam utang dan kehancuran. Aku tidak tahu harus merasa apa. Senang? Tidak. Puas? Juga tidak. Aku hanya diam, menatap layar ponsel dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dari ruang tamu, ayahku memanggil. Putri, ada apa? Kok diam saja di dapur? Aku menarik napas panjang, memasukkan ponsel ke saku, dan membawa teh untuk ayah. Tidak apa-apa. Yah, hanya pesan dari tetangga. Hari ini adalah jadwal kontrol kedua ayahku. Aku sudah mengambil cuti setengah hari untuk menemaninya. Kami baru saja selesai dari rumah sakit, dan ayahku duduk di kursi penumpang mobil taksi dengan wajah lelah. Hasilnya bagus? Yah, kata dokter paru-paru ayah mulai membaik. Kataku sambil menggenggam tangannya. Ayahku tersenyum. Alhamdulillah. Tapi ayah jadi repotin kamu, nak. Tidak repot. Yah, ini tanggung jawab aku. Taksi berhenti di depan apartemen. Aku membantu ayah keluar, menggandeng tangannya pelan, dan berjalan menuju lobi. Di depan pintu masuk, seorang satpam menyapa. Selamat siang, Bu Putri. Ada tamu, Bu. Sudah menunggu sejak tadi. Saya persilakan naik karena mereka bilang keluarga. Aku mengerutkan kening. Tamu? Siapa? Seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Bu. Namanya Ibu Nelly dan Pak Doni, katanya. Darahku terasa berhenti mengalir. Ayahku merasakan tanganku menegang. Dia menatapku, lalu tersenyum kecil. Sudah, nak. Biarkan mereka naik. Tidak ada gunanya menghindar. Aku menelan ludah, membawa ayah masuk ke lift, dan menekan tombol lantai 8 dengan tangan gemetar. Pintu apartemen terbuka. Aku berdiri di ambang, sementara ayahku duduk di sofa kecil, masih mengenakan jaket tipis dari rumah sakit. Wajahnya pucat, napasnya masih terdengar tersengal. Mas Doni dan Ibu Nelly berdiri di luar. Tapi aku hampir tidak mengenali mereka. Mas Doni, dulu selalu rapi dengan kemeja batik, kini kurus kering. Wajahnya kusut, jenggotnya tidak dicukur, matanya cekung dan merah. Pakaiannya lusuh, sepatunya robek di ujung. Ibu Nelly juga tak jauh berbeda. Dulu anggun dengan pakaian mahal, kini hanya mengenakan kerudung lusuh dan baju sederhana yang pudar. Wajahnya pucat, matanya sembab, tubuhnya kurus seperti kurang makan berbulan-bulan. Mereka sudah hancur. Put, suara Mas Doni parau. Boleh kami masuk? Aku tidak menjawab. Aku hanya menepi, membiarkan pintu terbuka lebar. Mereka masuk dengan langkah ragu. Begitu melewati pintu, mata Ibu Nelly langsung tertuju ke ayahku yang duduk di sofa kecil. Beliau melihat ayahku yang masih mengenakan jaket rumah sakit, kantung obat di atas meja. Ayahnya Putri, sakit? Tanya Ibu Nelly, suaranya bergetar. Kontrol rutin, Bu. Jawab ayahku tenang. Masalah paru-paru. Polusi kota. Tidak apa-apa. Ibu Nelly tidak bergerak beberapa saat. Beliau hanya berdiri, menatap ayahku dengan mata yang semakin basah. Lalu, tanpa suara, beliau berjalan mendekat. Dan di depan ayahku, Ibu Nelly berlutut. Ayahku terkejut. Bu, jangan. Saya minta maaf. Suara Ibu Nelly pecah. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Air matanya mengalir deras. Saya sombong. Saya hina ayahnya Putri. Saya siram teh ke wajah bapak. Saya bilang tamu kampungan. Padahal saya sendiri yang hidup dari uang anak orang kampung. Tangannya gemetar hebat. Sekarang saya sadar, semuanya sudah hancur. Rumah mau disita bulan depan. Mobil sudah ditarik. Kami terlilit utang kemana-mana. Tetangga, ban, rentenir. Mas Doni ikut berlutut di samping ibunya. Pak, saya minta maaf. Saya pengecut. Saya seharusnya membela Putri. Saya seharusnya melindungi bapak. Tapi saya diam. Aku berdiri di dekat pintu, menatap mereka berdua yang berlutut di lantai. Aku tidak merasakan kepuasan. Tidak juga kasihan. Aku hanya merasa kosong. Ayahku diam beberapa saat. Lalu perlahan, beliau berdiri. Lututnya yang sakit membuat gerakannya lambat.
Tapi beliau tetap berjalan mendekati Ibu Nelly. Saya sudah memaafkan. Suara ayahku lembut. Lembut seperti dulu saat beliau menenangkanku yang jatuh dari sepeda. Ibu Nelly tersentak. "Pak, Bapak." Ayahku mengulurkan tangan, membantu Ibu Nelly berdiri. "Sudah, Bu. Saya tidak dendam. Saya sudah tua. Tidak ada gunanya membawa benci sampai mati." Ibu Nelly menangis semakin keras. Beliau memegang tangan ayahku dan menciumnya. Ayahku tersenyum. Lalu beliau menoleh ke arahku, lalu kembali ke Ibu Nelly. "Ayah dengar dari Putri, kalian punya utang. Rumah mau disita." Mas Doni mengangguk lesu. "Iya, Pak. 4 bulan menunggak. Bank kasih waktu sebulan lagi. Kami juga punya utang ke tetangga dan rentenir. Ibu sampai tidak berani keluar rumah." Ayahku menghela napas. Beliau berjalan ke kamar, mengambil amplop coklat dari dalam lemari, lalu kembali. "Ini," kata ayahku, memberikan amplop itu pada Mas Doni. "Tabungan ayah dari hasil panen bertahun-tahun. Cukup untuk melunasi tunggakan KPR dan bayar utang ke tetangga." Aku terkejut. "Ayah, tidak usah." "Putri," ayahku menatapku lembut. "Ayah tahu kamu marah. Tapi mereka sudah minta maaf. Ayah tidak tega melihat mereka dikejar rentenir. Apalagi Ibu Nelly sudah tua, sama seperti ayah. Lagi pula, ini uang ayah. Ayah yang berhak memutuskan." Mas Doni menangis tersedu-sedu. "Pak, saya tidak pantas." "Ambillah," kata ayahku. "Gunakan dengan baik. Jual mobil itu dulu waktu masih ada harganya. Hidup sederhana saja. Tidak ada salahnya." Ibu Nelly memegang tangan ayahku. Bapak terlalu baik. Saya berjanji akan berubah. Saya sudah belajar dari semua ini." Aku berdiri di sudut ruangan, menatap semua ini. Ayahku, yang disiram teh berbulan-bulan lalu, kini memberikan tabungan hidupnya untuk menyelamatkan mereka yang pernah menghinanya. "Ayah, kenapa ayah sebaik itu?" tanyaku. Suaraku bergetar. Ayahku berbalik, menatapku dengan mata teduh. Dia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Putri, ayah sudah hidup lebih dari setengah abad. Ayah sudah melihat banyak hal. Orang sombong, orang angkuh, orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Ayah juga sudah melihat mereka jatuh." Ayahku menghela napas. "Tapi di akhir hidup ini, Nak, yang tersisa bukanlah harta atau harga diri. Bukan dendam atau kemenangan. Yang tersisa hanyalah cinta. Dan cinta itu tidak pernah salah. Cinta tidak pernah rugi. Cinta tidak pernah sia-sia." Aku menangis. Aku memeluk ayahku erat-erat. Ibu Nelly menghampiri kami, meraih tanganku. Tangannya gemetar, kasar dan kering. "Put, ibu tidak akan minta maaf lagi karena ibu tahu kata maaf tidak cukup. Tapi ibu berjanji, ibu akan berubah. Ibu sudah belajar. Ibu minta maaf telah menyia-nyiakan kamu selama bertahun-tahun." Aku menatap Ibu Nelly. Beliau tidak lagi sama dengan perempuan sombong yang dulu ku kenal. Wajahnya tua, matanya basah, dan ada kerendahan hati yang belum pernah aku lihat sebelumnya. "Bu," kataku pelan. "Saya sudah tidak bisa bersama Mas Doni lagi." Mas Doni terhenyak. "Saya sudah memikirkan ini sejak lama. Luka yang saya rasakan terlalu dalam. Saya tidak bisa kembali ke rumah itu." Mas memilih diam, dan diam itu adalah jawaban. Mas sudah memilih ibu Mas, dan itu hak Mas. Tapi saya juga punya hak untuk memilih hidup saya sendiri. Aku menoleh ke ayahku. "Ayah, aku ingin pulang. Aku ingin tinggal di kampung bersama ayah. Udara di kampung lebih sehat untuk paru-paru ayah. Aku bisa merawat ayah di sana. Aku bisa buka usaha kue kering. Hidup sederhana, tapi tenang." Ayahku tersenyum. "Kamu yakin, Nak? Hidup di kampung tidak semudah di kota." Aku yakin. "Yah, aku sudah lelah dengan semua kepalsuan ini. Aku ingin merasakan tanah di antara jari-jariku. Aku ingin mendengar suara ayam berkokok di pagi hari. Aku ingin hidup tenang tanpa membuktikan apapun pada siapapun." Ayahku memelukku. "Kalau itu maumu, ayah akan selalu mendukung. Kita pulang, Nak. Kita pulang ke rumah." Sore itu, setelah Mas Doni dan Ibu Nelly pergi dengan amplop berisi tabungan ayahku, aku berdiri di balkon apartemen untuk terakhir kalinya. Aku menatap langit Jakarta yang mulai gelap,
Lampu-lampu kota yang mulai menyala. Di dalam, aku mendengar ayahku bersenandung kecil, lagu lama yang dulu sering beliau nyanyikan saat menanam padi. Aku tersenyum. Besok, aku akan pulang. Besok, aku akan memulai hidup baru di kampung bersama ayahku. Hidup sederhana, tanpa kepalsuan, tanpa penghinaan, tanpa air mata yang tak berharga. Aku akan menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Aku akan menemukan rumah.